Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati jamaah Masjid Syuhada rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan iman, sehingga mampu melangkahkan kaki kita di rumah Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan taklim, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan sholat fardu isya secara berjamaah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya, mudahan termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Tarjih. Malam kemarin kita membahas masalah air yang kita bisa gunakan untuk bersuci atau toharoh. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita bab Kitabut Toharoh, Kitab Toharoh. Bab Toharoh ini setelah kita baca-baca tadi siang itu, saya juga baru menyadari ternyata ini sudah diputuskan Muktamar Muhammadiyah ke-24 kemarin di Banjarmasin tahun 1935. Jadi saya belum lahir ini Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sudah lahir. Jadi ternyata tanfis kitab Toharoh yang ada di buku Tarjih ini sudah segitu tua usianya. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita sebagai penerusnya, mari kita tetap pelajari, kita lestarikan agar menjadi dasar panduan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Toharoh ini nanti yang kita bahas pertama adalah masalah wudu, yang kedua masalah hadas yang batalkan wudu, kemudian masalah mandi, kemudian masalah tayamum, kemudian tentang menghilangkan najis, dan yang terakhir nanti adalah masalah istinja. Baik, pada malam hari ini kita baca muqaddimah kita yang ada di kitab Tarjih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'iban thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu
ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum harajan walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Al-Maidah ayat 6. Jadi Bapak Ibu, dasar kita berwudu ini di dalam Al-Quran hanya ada satu ayat, ada dalam satu surah juga, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini sepakat seluruh ulama, tidak ada perselisihan karena ayat ini baku dan mudah sekali dipahami. Nanti tinggal kita menambahkan beberapa referensi-referensi penjelasan dari Rasulullah di dalam hadis-hadis. Jadi kalau kita artikan, dasar kita wudu adalah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kalau kita artikan dalam bahasa kita, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah atau cucilah mukamu, tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka bersucilah atau mandilah. Dan jika kamu sakit atau bepergian, atau salah seorang daripada kamu datang dari jamban atau buang air, atau kamu sentuh wanita, atau dalam tafsir yang mendasar nyentuh wanita itu adalah bersetubuh, dan tidak kamu dapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih, yakni usaplah mukamu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak menginginkan kesempitan kepadamu, tetapi hendak mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi ayat ini Bapak Ibu, dasar kita berwudu. Mari kita lanjutkan, bahasan selanjutnya adalah kaifiyatul wudu'i. Artinya tata cara berwudu sesuai dengan versi tarjih kita ini. Yang pertama diawali dengan kalimat idza tawadda'ta fakul bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita artikan, apabila kamu hendak berwudu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama, saya kira kita sudah biasa, siapa tahu ada yang belum. Kemudian selanjutnya muhlison niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bismillah itu termasuk salah satu niat kita berwudu, karena yang pertama disebutkan tadi. Kemudian selanjutnya waghsil kaffaika salasan, dan basuhlah telapak tanganmu sebanyak 3 kali. Ini masih kelompok sunnahnya wudu ini. Saya kira kita biasa gosok-gosok tangan kita, ya di sela-selanya begini, karena dalam riwayat itu harus masuk antara jari tangan kanan dengan jari tangan kiri. Kemudian selanjutnya wastanna bil araqi aw nahwihi. Kata Rasulullah, gosoklah gigimu dengan kayu arok atau semacamnya. Ini ada riwayat yang lain dalam hadis ini, kenapa Nabi menyuruh menggosok gigi kita dengan kayu arok saja. Ini dalam hadis, banyak dulu sahabat itu menggunakan siwak
Tapi mengatakan di hadis yang lain, kata Nabi, wali hadisin laula an asukko ala ummati la amra'atuhum siwak ma'a kulli wudu'in. Kata Rasulullah, kalau aku tidak khawatir akan menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka bersiwak atau menggosok gigi pada setiap wudu. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nasai. Jadi ini Bapak Ibu, jadi kalau ada yang misalnya mau gosok gigi pakai siwak sebelum wudu, silakan saja. Cuman Nabi kemarin sudah khawatir kalau nanti memberatkan. Ternyata siwak ini juga hanya di negeri Arab tumbuhnya ya, kalau di luar agak susah. Jadi artinya kita disunnahkan untuk menggosok gigi dengan kayu arok. Nah sekarang kita juga, saya nggak tahu persis Pak, kayu arok itu yang mana itu. Ya biasa kita berkumur, kalau bawa sikat gigi ya sikat gigi, kalau enggak biasanya dengan jari aja dimasukkan, itu biasa itu. Jadi esensinya, tujuannya adalah agar mulut kita ini bersih, karena kita mau sholat kan ayatnya tadi kan, idza kumtum ila sholat, jika kita ingin mendirikan sholat, nah maka salah satunya kita harus berkumur-kumur dengan air dan menggosok-gosok gigi kita dengan kayu arok tadi itu. Nah kemudian yang keempat adalah summa tasna'lat wastansik min kaffi wahidi wastansi taksalu dalika salasan. Kemudian kata Rasulullah, berkumurlah dan isaplah air dari sela tangan kanan sebelah. Jadi maksudnya begini, kita berkumur, suruh ngambil air dari tangan kanan, masuk di mulut kita, kita kumur-kumurkan, dalam riwayat yang lain diputar-putar sampai 3 kali putaran. Nah, supaya bersih lagi sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut kita ini. Kan kadang kita ini kalau sudah giginya agak jarang Bapak Ibu, musim hari raya kurban makan daging biasanya banyak yang nyelit-nyelit itu. Nah, makanya tadi digosok dengan kayu arok atau dengan sikat atau dengan tangan, ditambah lagi kata Rasulullah, berkumur-kumurlah, putar-putar sampai 3 kali minimal, dan dilanjutkan dengan menghirup air atau mengambil air hidung. Jadi sama dari tangan kanan, ngambilnya dihirup, kemudian buangnya dengan tangan kiri ke sebelah kiri, disemburkan. Nah, itu dalam riwayat yang sangat sahih. Jadi kalau ada anak-anak ngambil air hidung, ada yang begini-begini, nah itu saya bilang tidak ngambil air hidung, itu ngambil upilnya hidung itu. Nah, yang betul itu air mulai dari kumur kan, kita ambil masuk, kumur dulu, putar-putar sampai 3 kali, buangnya ke sebelah kiri. Jangan sampai kita buang ke sebelah kanan sampai 3 kali. Habis itu mengambil air hidung, kita ambil, kita hirup. Nah, buangnya ke kiri dengan tangan kiri. Nah, sebanyak 3 kali juga. Dalika salasan, 3 kali, 3 kali. Dan sempurnakanlah dalam berkumur itu dan mengisap air itu apabila kita tidak sedang berpuasa. Jadi ini ada warningnya Bapak Ibu. Kalau kita tidak berpuasa silakan ngirupnya kuat-kuat. Tapi kalau kita sedang berpuasa ya jangan terlalu kuat. Nanti takutnya masuk juga karena di sini ada THT Pak. Begitu masuk ke hidung ya masuk juga sudah ke dalam. Maka bisa kategori batal puasanya karena menyengaja itu. Makanya sini dianjurkan jangan terlalu kuat jika sedang berpuasa.
diperintahkan berkumur dan menghisap air hidung dengan sempurna jika kita sedang tidak berpuasa. Saya kira ini mudah saja dipahami Bapak Ibu karena ini namanya tata cara kaifiah, jadi kita harus urutkan. Kemudian selanjutnya summa ghsil wajhaka salasan, kemudian basuhlah mukamu sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita baca hadisnya di belakang ini ada penjelasan kalau kita membasuh muka. Ini kita baca hadisnya. Di hadisin, kita langsung artinya saja. Karena hadis dari Luqitah bin Saburah, sempurnakanlah wudu, sela-selailah di antara jari-jari, dan sempurnakanlah dalam menghisap air, kecuali kamu sedang berpuasa. Kemudian dan dalam riwayat yang lain disahihkan oleh Ibnu Qatadah dalam isnadnya, apabila kamu kudu maka sempurnakanlah dalam berkumur dan menghisap airnya, kecuali dalam berpuasa. Karena itu yang tersebut dalam panduan basuhlah atau cucilah mukamu, dan hadis Humairah tersebut juga menyebutkan dan selah-selahilah. Kalau dalam hadis ini yang sederhana bahasanya, karena hadisnya ini banyak. Menurut hadis dari Abu Daud dengan isnad yang baik, Abu Umamah, Rasulullah SAW mengusap 2 sudut mata dalam wudu. Nah, jadi kalau kita praktekkan, kita habiskan dulu hadisnya ini Pak. Menurut hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sekalian bersinar muka, kaki dan tanganmu di hari kemudian sebab menyempurnakan wudu, maka siapa yang mampu di antaramu supaya melebihkan sinarnya itu. Nah, jadi kalau di hadis yang disampaikan di pelajaran-pelajaran sekolah, jadi kalau kita basuh muka itu Bapak Ibu ternyata di bawah, di bawah mata ini harus disentuh. Kalau kita begini, nah kelihatan aja. Ini disentuh, kemudian ibu jarinya ini di sini Pak. Nah, bawahnya sini. Sebanyak 3 kali. Nah, saya kira enggak susah itu. Makanya mohon maaf kalau kita melihat orang-orang terdahulu kalau wudunya disempurnakan, biasanya kantong di bawah mata ini kecil sekali terjadi karena disentuh minimal 5 kali dalam sehari semalam itu. Apalagi kalau dia sering betul wudu disentuh ini, insya Allah tidak ada semacam apa itu ya, yang gelendok itu ya, kelihatan tinggi ya, karena itu disentuh tiap wudu. Nah, bayangkan kalau 5 kali saja dalam sholat 5 waktu ditambah lagi dengan yang lain-lain, seperti persis gerakan-gerakan senam mengecilkan pipi itu Pak. Ada kan gerakan senam di YouTube kan? Nah, bisa di sini. Sama persis saya lihat dengan wudu. Jadi itu kaifiahnya membasuh muka. Jadi pengertian membasuh ini Bapak Ibu harus ada airnya disampaikan ke muka kita. Jangan sampai seperti ya dulu kita belum paham itu. Wudu disimbur-simbur begini aja. Apalagi yang kita dulu kondisinya tinggal di kolam-kolam atau di telaga-telaga, itu kalau wudu disimbur aja begitu.
Ternyata yang benar adalah tangan dikasih air, diusapkan. Ini yang jari tengah ini di bawah mata ditarik sini 2 kali, ibu jarinya di bawah sini Pak. Nah, ketemu dengan. Karena dalam kaidah kita wudu muka itu adalah tempat yang tidak ditumbuhi rambut. Ini muka kita ini. Terus sampai sini. Makanya kalau kita punya jenggot yang lebat, itu wajib di sela-sela jenggotnya itu. Kasih air di sela-sela. Jadi makanya Bapak Ibu, siapa tahu ada Bapak yang jenggotnya lebat, itu harus di sela-sela. Kalau tidak masuk itu airnya. Tapi jamaah kita nggak ada yang panjang jenggotnya, ya, pendek-pendek aja. Ini khusus yang lebat itu Pak. Makanya kalau kita miara jenggot itu yang benar, kalau kita lihat kaidah itu harus sampai sini ini bersih. Hanya di sininya yang panjang. Karena kalau wudu mudah sekali dia. Jadi batas, karena kepala ini kalau wudu nanti dibelah jadi 2, di depan namanya muka. Makanya kadang kita belajar fikih begini ya harus belajar juga biologi. Kayak Pak Haji Sidik ini guru IPA itu tahu betul tuh. Jadi yang namanya muka itu di depan ini terus. Maka tangan tadi. Nah. Dan disunahkan kata Rasulullah sebanyak 3 kali. Jadi khusus basuh muka 3 kali. Kemudian selanjutnya bimashil maqaini. Ini yang sebentar, yang kedua, ketiga. Sekarang yang ketujuh. Summaksil wajhaka salasan bimashil maqaini. Kemudian basuhlah mukamu 3 kali dengan mengusap 2 sudut matamu dan melebihkanlah membasuhnya dengan digosok dan disela-selailah janggutmu. Nah, tadi sudah kita sebutkan kan? Jadi harus digosok dan di sela-sela tadi kalau kita punya janggut. Selanjutnya summaghsil yadaika ma'al mirfaqaini bitarki salasa. Kemudian basuhlah, cucilah atau cucilah kedua tanganmu beserta kedua sikumu dengan digosok 3 kali. Jadi prakteknya menggosok 3 kali ada 2 macam. Mudah-mudahan kita mengambil salah satu aja. Kalau tanpa ditarjih itu kalau kita menggosok tangan kita, mohon maaf kita buka dikit. Kalau kita ngikuti ayat, karena ayat itu ilal marofik sampai siku, maka seyogyanya kalau kita wudu misalnya ini kerannya, ini tangan ini harus duluan. Nah, cuci terus sampai terakhir sampai siku. Nah, ini dihitung sekali. Cuci lagi 2 kali. Lagi 3 kali. Jangan seperti anak-anak gosok 3 kali, 3 kali gini, 3 kali, 3 kali juga. Tapi kan enggak sempurna karena nanti ada rukun wudu harus berurut. Jadi karena di ayat itu ilal marofik sampai siku, maka dari sini tadi dah. Nah, ini sekali, ada lagi sekali, 2 kali sudah, ini 3 kali. Begitu juga yang kiri kita, itu sunnahnya 3 kali. Kalau ada yang sekali aja sah-sah saja. Tapi ini kita sempurnakan karena Nabi mengajarkan gitu. Supaya tadi dikatakan kita nanti akan bercahaya muka kita, tangan kita, kepala kita, kaki kita karena kita menyempurnakan wudu kita. Kemudian selanjutnya yatakamul fikr wa khalilil asabi ma'atalati ghusliha wabda yumna summa fsah bi ra'sika. Seterusnya, kemudian setelah kita menggosok-gosok tangan kita sebanyak 3 kali,
Lalu usaplah ubunmu dan atas sorbanmu. Ini ada penjelasan nanti. Atau bahasa yang umum, dan usaplah kepalamu, kalau diterjemahkan tadi. Jadi mengusap kepala ini prakteknya Bapak Ibu, tangan kita nggak harus dikasih air, cukup tangan ini dibasahin saja. Nah, mohon maaf, dibasahi saja. Ini kan air kan ya. Usap semua ke belakang, kembali ke depan, kemudian ibu jarinya ke bawah, telunjuknya masuk ke lubang, ikuti lubang siputnya ini terus, terakhir baru ditarik begini. Khusus basuh kepala itu yang ditanfiskan di tarjih ini hanya 1 kali. Jadi jangan sampai ada di antara kita nanti basuh kepala sampai 3 kali. Mengusap kepala, jadi bahasanya bukan membasuh tapi mengusap. Fagsilu wujuhakum wa arjulakum, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Jadi tadi sudah kita kasih contoh yang namanya mengusap tangan kita, yang penting basah kena air. Kalau pakai air namanya tidak mengusap, mencuci kepala lagi namanya bahasanya. Maka di sini bahasanya adalah mengusap saja. Nah, tadi dijelaskan di sini, di hadis yang lain juga ada di belakang. Ada kalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung diusap di atas sorbannya saja. Nah, karena kita tidak pakai sorban ya, yang pertama tadi aja usap kepala kita mulai dari depan sampai ke belakang, kembali langsung telunjuk masuk dalam telinga, ibu jarinya ada di luarnya begini. Ini yang dalam main, nah, masuk ke lubang-lubang siput ini terakhir. Cukup 1 kali aja. Kemudian setelah itu kalau dalam kalimat ini, dengan menjalankan kedua telapak tangan, jadi tadi sudah kita praktekkan, dari ujung muka kepala sehingga ke tengkuk belakang dan kembali lagi pada permulaan. Kemudian usaplah kedua telingamu sebelah luarnya dengan 2 ibu jari dan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk tangan. Jadi ini panduannya jelas, yang di luar dengan 2 ibu jari, yang di dalam dengan telunjuk jari. Nah, itu hadisnya, summamsah udunaihi dhahiraha bil ibhamaini wa batinahuma bisabahatain. Jadi cukup dibasuh 1 kali. Lalu basuhlah kedua kakimu, summaghsil rijlaka ma'al ka'baini bitarki salasan. Lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki dengan digosok-gosok 3 kali, dan sela-selailah jari kakimu dengan melebihkan membasuh keduanya, dan mulailah dari jari kanan dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu. Jadi membasuh kaki ini sampai mata kaki, dan di sela-sela jari kaki itu kita masuki jari tangan kita. Jadi kalau kita mencuci kalau kita mencuci kaki kita, maka yang bermain adalah tangan kiri kita, ini selah-selahnya. Kalau kita membasuh tangan, mohon maaf. Kalau kita membasuh kaki kita sebelah kiri, maka yang menyelai adalah tangan kanan. Jadi kalau misalnya ini kaki, tidak enak kalau kaki dinaikkan. Jadi di sela-sela ini. Ini disunnahkan Rasulullah seperti itu. Ada juga dari atas lagi. Dan ini juga pengaruhnya luar biasa Bapak Ibu.
Siapa yang membiasakan wudu seperti wudunya Rasulullah, dalam riwayat yang lain, insya-Allah dia jauh dari pening-pening kepala itu. Karena ini di sela kaki Pak, kalau kita ginikan kuat-kuat, itu saraf-saraf kita semuanya akan terasa nyaman dan enak. Jadi silahkan nanti dipraktekkan. Kalau mau videonya nanti bisa kita share aja, nanti videonya ada itu. Kemudian selanjutnya, dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki tadi, kemudian ucapkanlah wa tashhadu waslawa summa qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah setiap habis wudu hendaknya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Yang bagus itu mengangkat tangan dan menghadap ke kiblat jika memungkinkan. Nah, ini permasalahan yang muncul di beberapa pertanyaan tanya jawab, saya ikuti perkembangannya. Wudu ini menentukan sekali Bapak Ibu. Kalau wudu kita benar, insya Allah salat kita sah. Tapi kalau wudu kita enggak benar, ada yang ditinggalkan, yang dibasuh tadi, kemudian air kemarin sudah kita bahas, karena persyaratannya kan airnya harus suci. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita wudu? Ini kan rata-rata rumah kita ini kecil-kecil Pak, kamar mandinya dengan WC-nya dalam satu tempat. Ada beberapa pendapat yang mendukung kita untuk memudahkan kita berwudu, walaupun kamar mandi kita jadi satu dengan WC misalnya. Makanya kita dianjurkan pendapat yang pertama, kalau kita wudunya itu hendaknya membelakangi. Nah, WC-nya itu di belakang untuk tempat wudunya itu. Kalau bisa ya dibikin dua lah, tempat wudu sendiri. Tapi karena kita ini kondisi pertanyaannya kan begitu kan, maka kalau kita punya fasilitas sekarang ini, punya kemampuan, hendaknya kita punya kloset yang bertutup Pak. Insya Allah kalau bertutup itu aman tuh. Jadi menjadi tempat duduk biasa tuh. Jadi sebetulnya nggak ada masalah Bapak Ibu, sah-sah saja. Cuman ada yang menghukumkan makruh. Makanya kita dianjurkan kalau punya rumah itu yang besar, kamar mandinya sendiri, WC-nya sendiri. Jadi kalau kita buang hajat dengan kita berwudu tempatnya berbeda, itu sangat bagus. Dulu kita masih kecil Pak, bisa rumah kita begitu di kampung. Sekarang kita di komplek, di perumahan Pak. Ya tahu sendirilah. Artinya yang penting kita tuh selalu menjaga kebersihan dan kesuciannya. Kalau satu tempat tapi dijaga kebersihan, kesuciannya, baunya juga ada, insya Allah aman-aman saja itu. Jadi ini bab khusus kaitannya dengan tata cara kita berwudu. Kita berharap kepada teman-teman, khususnya pengurus PDM kita yang hadir pada malam hari ini, untuk bisa mendukung dan mempraktekkan apa yang telah diputuskan di tarjih ini, sehingga kita benar-benar, kitalah yang menjaga, yang mengamankan dan mengawal sehingga putusan tarjih ini bisa berjalan dengan baik kita praktekkan. Insya Allah ayatnya jelas Bapak Ibu, hadisnya juga jelas, jadi tidak ada yang aneh-aneh. Kemudian yang terakhir, karena waktunya jam berapa isyaknya? Oh, masih 7. Kalau gitu kita lanjutkan, karena wudu ini ada kaidah-kaidah yang lain. Kemarin saya ikuti perkembangan, ada yang ceramah di YouTube itu menjelaskan wudu begini-begini dan seterusnya. Maka di sini kita tegaskan saja mengikuti panduan tarjih, khusus mengusap kedua khuf
Jadi di zaman dulu itu ada orang wudu tapi tetap pakai sepatu. Nah, kalau kita di Mekah, di Madinah, kadang masih sering lihat itu petugas-petugas itu kalau wudu pakai kuf saja. Artinya kaki yang dibasuh ya di atas sepatunya saja. Nah, di sini panduannya mashul khuffain wamsah a'lal khuffain au nahwihima badala waslir rijalaini fil wudu salasan fis safar wa yauman wa lailatan fil iqamati malam tahlakuma wa kana lubsuhuma ala dhuhrin. Jadi kalau kita artikan, dan usaplah kedua khuf atau sesamanya sebagai pengganti membasuh atau mencuci kedua kaki dalam wudu. Ketentuannya adalah untuk 3 hari dalam perjalanan dan 1 hari dalam waktu tidak bepergian. Jadi 3 hari dalam perjalanan dan 1 hari dalam waktu tidak bepergian, berarti di rumah saja. Selama tidak membuka keduanya, jadi catatannya selama tidak membuka keduanya, kali khuf itu adalah kayak sepatu Bapak Ibu, sedang waktu makainya di waktu suci, belum batal wudunya. Jadi ini penjelasan di hadis yang lain. Kalau orang-orang di negeri Arab pakai khuf itu, ya kita ikuti hadisnya ini. Jadi syaratnya pakai khuf itu orang yang mau pakai harus sudah punya wudu, itu syaratnya satu. Yang kedua, khuf itu hanya boleh dipakai 3 hari dalam perjalanan dan tidak pernah dibuka. Yang kedua, yang tidak bepergian hanya berlaku untuk 1 hari. Artinya boleh diusap khuf di atasnya sebagai pengganti mengusap kakinya. Ini memang karena kita tidak pernah melakukan Pak, jadi mungkin ada yang agak bingung-bingung mendapatkan penjelasan ini. Kalau di negeri Arab kita pernah lihat, nah, petugas-petugas itu ada juga yang wudu hanya basuh kakinya itu di atas sepatunya saja. Saya nggak tahu masalahnya kenapa dia, padahal air juga banyak. Tapi ada juga yang melakukan seperti itu. Nah, itu khusus berwudu kalau menggunakan khuf. Jadi cukup diusap sepatunya saja. Jadi sah saja wudunya. Nah, selanjutnya karena waktunya masih ada. Yang kedua adalah babul hadas. Hadas itu adalah setelah kamu berwudu dengan cara yang tersebut di atas, maka kamu dalam keadaan suci selagi belum ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan. Jadi maksudnya itu Pak, pintu depan dan pintu belakang, jika tidak mengeluarkan salah satunya depan atau belakang, maka kita tetap suci. Kalau mengeluarkan salah satunya, maka kita termasuk berhadas. Namanya berhadas itu berarti batal wudunya itu. Atau kita habis mandi kemudian wudu, pakai celana nggak sengaja tangannya megang kemaluannya sendiri, batal lah wudunya, berarti dia berhadas itu. Dan selama kamu tidak menyentuh wanita, ini Bapak Ibu ada penjelasan menyentuh wanita. Di dalam tafsir ada 2 pendapat. Yang pertama adalah bersetubuh. Yang kedua menyentuh wanita yang biasa itu. Ini sudah sering juga disampaikan oleh teman-teman. Kalau pendapat, ini pendapat Pak ya, kalau kita menggunakan pendapat kaidah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah
mau melaksanakan salat Jum'ah, dia mencium istrinya dulu, langsung dia salat Jum'ah. Nah, itu dasar pertama kan. Yang kedua, Nabi pernah salat lail karena rumah Nabi itu kecil. Dalam riwayat, istri beliau kakinya ada di tempat sujud Rasulullah dan kakinya itu dipindahkan oleh Rasulullah dan Rasulullah melanjutkan sholatnya. Nah, tapi dengan catatan kalau Nabi dengan kita ini kan jauh. Kalau Nabi kan mungkin nafsunya tidak kayak kita ini. Kalau kita megang kaki istri dipindahkan mungkin nafsunya berubah lah gitu. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i, nah ini pendapat kan, kalau kita berhadapan saja atau bersentuhan lagi dengan perempuan ada yang mengalir atau sir namanya, maka batalah wudunya. Makanya kalau kita kemarin menunaikan ibadah haji waktu manasik dijelaskan, Bapak Ibu calon jamaah haji, kita nanti di Mekah tidak berlaku lagi madhab yang sentuhan lagi dengan perempuan batal wudunya. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita lagi tawaf itu laki perempuan campur jadi satu. Kalau pakai pendapat sentuhan laki perempuan batal, tidak selesai-selesainya itu orang tawaf itu. Yang pernah menunaikan ibadah haji kan ya Pak Sidi Pasar itu tahu. Kita bisa bayangkan orang sebanyak itu jadi satu, terus kita sentuhan ikut pendapat yang batal, maka pakai pendapat imam yang lain. Imam Malik tidak batal itu. Jadi ini hal-hal yang batalkan wudu, keluar dari pintu depan dan belakang dan menyentuh wanita tadi sudah kita garis bawahi adalah bersetubuh, atau menyentuh karena ada perasaan lain mengalir atau sir, maka batalah wudunya. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena waktu kita sudah sampai, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, dan bagus lagi kalau Bapak Ibu memiliki kitab tarjih ini, nanti sambil dibuka-buka di rumah, insya Allah akan lebih bermanfaat lagi. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.